Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, mengawali awal pekan Anda di minggu ini kami hadir lagi Andi Kumala dan juga Reza Baluel dengan beragam informasi yang tentunya penting dan menarik untuk Anda simak. Betul, gimana liburan akhir panjangnya kemarin pemirsa? Semoga bisa refresh lagi ya. Hari ini kerja juga lebih semangat, kita temani dengan beragam informasi yang sudah kami siapkan. Seperti biasa kami akan update bagaimana kondisi perang antara Amerika Serikat, Iran dan juga Israel. Update terkininya seperti apa, termasuk juga update mengenai haji begitu ya. Kami hadirkan betul, nanti. yang sudah berlangsung. Nah, ini yang berikutnya juga harus menjadi perhatian bagi Anda pemirsa. Ini masalah tawuran ternyata masih terjadi di masyarakat ya. Diduga terlibat tawuran ada seorang remaja berusia 17 tahun di Brebes, Jawa Tengah, pemirsa, yang ternyata ditemukan tewas di saluran air. Warga desa Wanacala, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan mayat sesosok laki-laki dengan posisi tertelungkup di saluran air. Korban tewas diduga terlibat aksi tawuran yang terjadi di desa Wanacala pada Sabtu dini hari. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian melakukan olah TKP dan mengevakuasi mayat ke ruang jenazah RSUD Brebes guna otopsi oleh tim Dokes Polda Jateng. Korban tewas diketahui berinisial AF, remaja 17 tahun yang meninggalkan rumahnya pada Jumat malam setelah dijemput rekannya dengan sepeda motor. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka benda tajam di bagian pergelangan tangan dan selangkangan. Diduga penyebab kematian akibat pendarahan hebat. Sementara hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memburu para pelaku tawuran. Kita ke Medan pemirsa, 3 pelaku pencurian motor di Jalan Bilal Ujung Gang Rakyat Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV saat beraksi. 1 dari 3 pelaku berhasil diringkus polisi, sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Usai videonya tersebar saat mencuri, 1 pelaku AAL 21 tahun berhasil diringkus polisi saat berada di Jalan Panglima Denai, Kota Medan. Saat akan ditangkap, pelaku melakukan perlawanan hingga petugas akhirnya terpaksa melakukan tindakan tegas di kedua kaki pelaku. Diketahui sudah 6 kali melakukan pencurian motor di wilayah Kota Medan. Hasil curiannya, pelaku jual kembali kepada penadah. Polisi kemudian melakukan penangkapan kepada penadah tersebut. Hasil pengungkapan kasus ini ada 6 unit motor hasil curian sebagai barang bukti, sementara 2 pelaku yang telah ditangkap langsung digiring ke Mapolrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kita ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Ada seorang pencuri helm yang ditangkap oleh polisi usai berusaha melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut. Seperti inilah aksi dramatis saat seorang anggota polisi lalu lintas Polres Kupang, Kota NTT dalam meringkus seorang pencuri helm. Peristiwa ini bermula saat pelaku yang bernama Fredericus Bere melarikan diri usai dibawa ke Polsekta Kelapa Lima karena mencuri helm. Kemudian polisi mengejar pelaku hingga ke pantai. Saat akan ditangkap, pelaku berusaha melawan sehingga polisi terlibat aksi dramatis tersebut. Pelaku diketahui merupakan anggota salah satu perguruan pencaksilat. Aksinya yang kerap mencuri helm sangat meresahkan warga. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kupang kita ke Pekanbaru Riau. Dendam sering dicaci dan ingin menguasai harta benda korban menjadi motif pembunuhan terhadap lansia di Pekanbaru Riau. Dari tangan pelaku, polisi menyita harta benda korban. Ya pemirsa, 2 pelaku telah ditangkap di Aceh Tengah, sementara 2 pelaku lainnya ditangkap di Kota Binjai, Sumatera Utara. Dalam proses penangkapan, 2 dari 4 pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki karena berusaha untuk melawan petugas. Dendam sering dicaci dan ingin menguasai harta korban menjadi motif pembunuhan terhadap lansia di Pekanbaru Riau. Dari tangan pelaku, polisi menyita harta benda korban.
Tim Satreskrim Polres Padang Sidempuan Sumatera Utara menangkap dua pria asal Kabupaten Mandailing Natal yang memperjualbelikan organ satwa liar yang dilindungi. Seperti inilah rekaman video amatir saat tersangka mempersiapkan kulit macan dahan yang akan dijual melalui media sosial. Kemudian saat tersangka hendak bertransaksi di sekitar Jalan Raja Inal Siregar, Kota Padang Sidempuan, aparat kepolisian langsung menangkap dua tersangka yang berinisial M, 53 tahun, dan RS, 20 tahun. Dari hasil pemeriksaan petugas, para tersangka mengaku mendapat sisik terenggiling dari seseorang di Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan untuk macan dahan, tersangka menangkapnya di kawasan hutan di Kabupaten Mandailing Natal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, banjir bandang terjang pemukiman warga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Kami hadirkan rekaman video amatir dari warga yang memperlihatkan kepanikan mereka saat banjir bandang menerjang Dusun Batur, Desa Citrosono, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Banjir yang membawa material lumpur serta kayu dan sampah ini menerjang jalan permukiman. Bahkan dua sepeda motor milik warga juga ikut terseret arus. Kejadian ini terjadi pada Minggu malam usai kawasan tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Diduga kejadian banjir bandang tersebut terjadi usai tebing sungai longsor dan menyumbat aliran sungai hingga akhirnya debit air sungai meluap dan menerjang jalan kampung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu, pemirsa, kapal motor pengangkut bahan bakar minyak meledak dan terbakar di perairan Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kapal terbakar saat tengah bersandar di sungai belakang permukiman warga. Kapal tersebut akan mengangkut barang menuju perusahaan di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara. Diduga kobaran api cepat meluas karena kapal motor itu membawa bahan bakar motor ilegal dalam jumlah besar. Bahkan api sempat menjalar di permukiman warga di sekitar lokasi kejadian. 4 anak buah kapal menderita luka bakar dan 1 orang dikabarkan tewas. Penyebab pasti insiden ini masih diselidiki polisi. Dari Purwakarta, sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang, kilometer 93 wilayah Purwakarta, Jawa Barat, Minggu sore. Dari sejumlah video amatir yang direkam warga, kobaran api dengan cepat membakar seluruh bagian truk yang bermuatan tangki gas alam. Terbakarnya mobil pengangkut gas alam ini terjadi di ruas tol Cipularang arah Bandung, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar menerjunkan 1 unit mobil damkar. Menurut pengemudi, ia baru saja mengisi gas alam untuk kebutuhan masak di stasiun pengisian gas untuk dibawa ke pesantren di Bandung. Ketika melintas di lokasi, tiba-tiba api muncul dari salah satu tabung gas yang diduga akibat percikan panas mesin. Dengan cepat, api berkobar dan langsung menjalar ke seluruh bagian truk. Dalam insiden ini, sopir mengalami luka bakar ringan karena berupaya untuk menutup jalur pipa gas tangki. Arus lalu lintas sempat tersendat dan mengalami kemacetan panjang dari Jakarta menuju Bandung maupun arah sebaliknya. Nah, mungkin Mala dan juga pemirsa penasaran bagaimana arus lalu lintas kalau di Jakarta ini setelah libur panjang akhir pekan kemarin. Sudah ada Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang akan memberikan laporan langsung dari Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Brigadir Sarah, silakan dengan laporan lalu lintas. Baik, terima kasih Reza dan juga Mala, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, baik untuk dari arah Kalibata akan mengarah ke Pancoran, ataupun dari arah Kalibata
yang akan mengarah ke Pasar Minggu dan juga Depok dalam keadaan ramai pada pagi hari ini. Peningkatan volume kendaraan juga sudah terlihat dan terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada terhadap angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang pada kawasan ini. Berkendaralah dengan tertib dan tidak melawan arus, serta gunakan helm bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2 ataupun juga sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 4. Situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Depok pada pagi hari ini juga sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan memang terdapat antrian kendaraan pada traffic light. Berhentilah selalu di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Patuhi marka jalan adalah salah satu wujud dalam tertib berlalu lintas. Selanjutnya situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun juga Depok yang akan mengarah ke Pancoran ataupun dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan mengarah ke Kalibata juga sudah dalam keadaan ramai. Pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 181 kasus laka lantas dengan rincian 7 meninggal dunia, 17 luka berat, dan 127 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara gagal menjaga jarak aman kendaraannya. Untuk itu, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk keamanan dan keselamatan sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari kawasan Kalibata. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Kembali ke Reza dan juga Mala di studio. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sejumlah warga yang tinggal di Jalan Murai 3 RT 03 RW 06 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat sudah hampir 1 bulan hidup dalam kondisi rumah dan lingkungan mereka yang terendam banjir akibat air yang meluap dan juga mengeluarkan bau tidak sedap karena luapan kali Apuran. Pada Minggu pagi kemarin, air di dalam rumah warga mulai surut, namun halaman rumah masih terendam genangan banjir. Warga mengatakan genangan banjir tak kunjung surut diduga karena aliran kali dibendung untuk proyek pembangunan pintu air oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Akibatnya, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan meluap ke permukiman, terutama di wilayah RT 03 RW 06 saat hujan turun. Selain terpaksa hidup di tengah genangan air kotor, warga juga mengeluhkan bau menyengat dari air genangan yang masuk ke dalam rumah, sehingga membuat kondisi rumah tidak sehat. Tak hanya itu, sejumlah warga dilaporkan mengalami penyakit gatal-gatal dan sesak nafas akibat kondisi lingkungan yang tercemar. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dan memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini agar kondisi lingkungan kembali normal. Polda Jabar menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam aksi unjuk rasa berujung ricuh di Taman Sari Dago, Cikapayang, Kota Bandung. Keenam tersangka tersebut diduga terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pembakaran, penghasutan, hingga perusakan fasilitas umum saat aksi berlangsung. Polisi menangkap para tersangka dan mengamankan barang bukti seperti bom molotov, petasan, senjata tajam, hingga atribut penutup muka berwarna hitam. Polisi juga mencatat aksi ricuh ini berdampak pada kerusakan serius fasilitas publik, termasuk ada 4 titik lampu lalu lintas. Aksi unjuk rasa ricuh terjadi pada Jumat malam. Perusuh memakai pakaian serba hitam dan merusak sejumlah fasilitas umum serta membakar pos polisi di Jalan Taman Sari, Cikapayang, Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya memberikan aspirasi atau berdemonstrasi itu tidak dilarang oleh undang-undang ya, tapi memang ada pengaturan tertentu seperti jamnya dibatasi sampai pukul 6 sore dan juga tidak boleh merusak fasilitas umum yang bisa merugikan banyak orang. Tidak boleh bertindak anarkis ya. Betul sekali. Kita ajak pemirsa untuk bergeser ke informasi berikutnya. Ini cuaca panas diperkirakan akan menyambut jamaah haji di Mekah. Cuaca di Mekah, Arab Saudi diprediksi mencapai 43 derajat Celcius. Jamaah haji pun diimbau untuk menjaga kesehatan dan juga kondisi fisik mereka.
Jemaah Haji Indonesia dihimbau menjaga kesehatan terutama ketika masa penyesuaian dengan perbedaan suhu di Arab Saudi. Berdasarkan data Early Warning System yang dirilis Kementerian Haji dan Umroh mengacu pada AccuWeather, suhu udara di Makkah pada Minggu pagi berada di kisaran 26 derajat Celcius dan naik siang hari mencapai 43 derajat Celcius. Sangat tinggi suhunya ya Reza kalau dibandingkan Indonesia, jadi memang perlu penyesuaian, adaptasi, dan juga kondisi yang fit ya. Betul, jangan lupa untuk selalu minum air ya. Biasakan 1 liter itu per jam lah. Atau kalau misalnya agak susah ya per jam minum 500 ml. Iya. Supaya tidak dehidrasi begitu. Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jemaah Haji gelombang 1 yang telah menyelesaikan sholat Arba'in selama 8 hari di kota Madinah secara bertahap bergeser ke Mekah yang merupakan lokasi utama ibadah haji. Nah, hal pertama yang dilakukan jemaah begitu tiba di Mekah adalah melakukan umroh wajib. Umroh wajib ini dilakukan setiap jemaah termasuk para manula. Sementara umroh merupakan ibadah fisik meliputi tawaf keliling Ka'bah 7 putaran dan sa'i berjalan 7 lintasan antara Bukit Sofa dan Marwah. Para jemaah yang tidak kuat berjalan jauh disediakan alat bantu mulai dari kursi roda hingga tawaf dan sa'i menggunakan kendaraan khusus yang disediakan oleh masjid. Sehat-sehat ya. Iya, semoga Bapak Ibu lancar. calon haji, semoga diberikan kesehatan, lancar juga ibadahnya sampai pulang lagi ke tempat keluarga. Amin. Semoga kita juga bisa segera menyusul. Amin. Bisa nyusul ke sana. Ya Allah. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini seorang remaja putri diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh temannya usai dicekoki minuman keras di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aksi para pelaku direkam menggunakan telepon genggam dan viral di media sosial. Rekaman video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang remaja putri yang diduga menjadi korban pelecehan seksual dalam kondisi tidak berdaya setelah diberi minuman keras oleh teman-temannya. Orang tua korban mengungkapkan peristiwa itu terjadi pada Kamis 22 April dini hari. Sejak kejadian itu anaknya mengalami trauma berat hingga enggan keluar rumah dan mengalami depresi. Akibat peristiwa ini, pihak keluarga korban didampingi kuasa hukum telah melaporkan dugaan tindak asusila ke Polres Metro Tangerang Kota pada 27 April lalu. Guna mendapatkan keadilan bagi korban, polisi sendiri tengah menyelidiki kasus ini. Di Pati, Jawa Tengah, kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di sebuah pondok pesantren memicu kemarahan warga. Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pengasuh ponpes yang diduga sebagai pelaku pencabulan terhadap puluhan santriwati. Ratusan warga memadati kompleks Pondok Pesantren Putri di Desa Telogosari di Pati, Jawa Tengah pada Sabtu. Massa menuntut keadilan bagi para korban. Situasi memang sempat memanas ketika massa meminta pihak pondok pesantren menghadirkan perwakilan untuk memberikan klarifikasi. 2 orang perwakilan termasuk ketua yayasan pondok pesantren akhirnya menemui massa dan memberikan penjelasan. Berdasarkan laporan salah satu korban, dugaan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah korban mencapai 50 santri putri. Hasil dari aksi tersebut, pengurus yayasan pondok pesantren berjanji dalam waktu 3 hari akan memulangkan seluruh santri putri ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, Kapolsek Telogowungu mengungkapkan bahwa Satreskrim Polresta Pati masih mendalami kasus ini. Meski pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Yang berikutnya juga bikin miris, pemirsa. Ada seorang dosen yang digerebek oleh warga di sebuah rumah kos. Penggerebekan tersebut bahkan disaksikan langsung oleh istri sang dosen. Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam di salah satu rumah kos yang berada di kawasan Telanaipura, Kota Jambi. Diketahui wanita yang berada di rumah kos tersebut adalah seorang mahasiswi yang berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Jambi.
Atas persetujuan istri dari sang dosen, warga yang tersulut emosi akhirnya mendobrak paksa pintu kamar kos, lalu kemudian menggiringnya keluar. Dosen tersebut kemudian membantah tengah berbuat mesum saat digerebek warga dan beralasan tengah dikejar masalah hutang piutang dari rekan bisnisnya. Saat ini polisi tengah melakukan upaya mediasi antara oknum dosen tersebut dengan istrinya. Kita ke informasi berikutnya, seorang pria di Serdang Bedagai, Sumatera Utara ditemukan tewas di tengah kebun sawit, diduga menjadi korban pembunuhan lantaran pada bagian kepala banyak mengalami luka bacok. Warga perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara mendadak heboh saat menemukan ada seorang pria tewas dengan penuh luka bacokan di seluruh tubuh pada Sabtu. Korban ditemukan dalam posisi telungkup, tidak menggunakan baju, hanya memakai celana pendek. Terdapat sebilah sarung parang dan juga sepeda motor korban tidak jauh dari lokasi. Diketahui jasad tersebut bernama Suryadi Sutoyo yang akrab disapa Gendon. Anak korban tidak kuasa menahan tangis saat mengetahui jasad ayahnya terbujur kaku dengan luka bacokan pada bagian kepala, lengan, dan punggung. Kini jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk proses autopsi. Pihak kepolisian masih memburu pelaku dan mendalami motif di balik dugaan pembunuhan tersebut. Diduga bunuh diri, seorang kepala desa di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan tewas di ruang kerjanya di kantor balai desa. Penemuan ini sempat membuat geger warga sekitar. Kepala desa yang bernama Mujiono ini ditemukan pertama kali oleh petugas kebersihan yang waktu itu sedang bertugas. Menurut keterangan dari saksi, ditemukan tewas korban dalam ruang kerjanya dalam kondisi duduk dan lampu ruangan yang padam, serta ditemukan tali di bagian leher. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, tempat kejadian perkara langsung dipasangi garis polisi. Sementara untuk memastikan penyebab kematian kepala desa tersebut, polisi masih menunggu hasil visum dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara. Puluhan kendaraan tergelincir diduga akibat tumpahan solar terjadi di jalan raya. Dari rekaman CCTV nampak solar tumpah dari truk pengangkut bahan bakar. Akibatnya puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 mengalami kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah pengendara motor terjatuh akibat tumpahan solar, sejumlah mobil terlihat terperosok bahkan terbalik. Guna meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang licin, petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk membersihkan ruas jalan dari tumpahan solar yang sangat membahayakan para pengendara. Sementara kepolisian memburu mobil truk penyebab kejadian ini. Kecelakaan tunggal menimpa truk gandeng bermuatan kaca di Jalan Ring Road, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Truk terguling setelah mengalami pecah ban hingga mengakibatkan muatan kaca berserakan dan menutup akses jalan. Peristiwa ini bermula saat truk melaju dari arah timur menuju barat, tepat di jalan menurun, tiba-tiba ban gandengan bagian depan sebelah kiri pecah, sehingga truk oleng dan tidak dapat dikendalikan oleh pengemudi. Truk baru berhenti setelah terguling dan menghantam tiang penerangan jalan umum hingga rusak. Ribuan lembar kaca yang diangkut truk pecah berkeping-keping dan menutup sebagian badan jalan, hingga arus lalu lintas harus terganggu karena material kaca yang tajam. Petugas kepolisian, damkar, dan warga bersama-sama membersihkan pecahan kaca untuk membuka akses jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kasus kecelakaan tersebut dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Tuban.
Ini viral pemirsa, ajang lari 10K di Yogyakarta diwarnai insiden pemukulan terhadap peserta lari oleh pria yang diduga mabuk. Jadi pemirsa, ini pemukulan terjadi di jalur 5K. Dalam video yang beredar, ada seorang pria peserta lari yang tiba-tiba dipukul beberapa kali oleh pria tidak dikenal. Sontak hal tersebut menimbulkan kepanikan peserta. Tidak ada yang berusaha melerai, penjaga stand dan banyak pelari memilih untuk berjaga jarak. Orang tidak dikenal berkulit hitam tersebut diduga mabuk dan langsung emosi melihat pelari yang sedang melintas di depannya. Rekaman video ini pun dengan cepat viral dan beredar di media sosial. Ini yang namanya musibah, kita nggak tahu datang dari mana ya, tiba-tiba ya. Kita bergeser ke Jakarta, seorang pria mendadak viral karena aksinya menaiki kap mobil untuk memberhentikan laju kendaraannya, tepatnya di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dalam video yang viral, pria itu melakukan aksi yang sangat membahayakan, yakni menaiki kap mobil berwarna merah. Dalam video ini terdengar pria tersebut berteriak meminta pengemudi mobil untuk menghentikan laju kendaraannya. Sempat terdengar teriakan maling dari pria ini hingga membuat sejumlah pengendara membantu upaya sang pria menghentikan pengendara mobil. Kanit Reskrim Polres Grogol Petamburan AKP Alexander membenarkan peristiwa tersebut. Kedua orang tersebut sempat dimediasi oleh Satpam Mall dan ada dugaan tindakannya dipicu permasalahan keluarga. Informasi viral berikutnya, sebuah truk mengalami remblong saat melintasi turunan flyover Slipi menuju lampu merah Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis siang lalu. Ya, dalam situasi genting tersebut, sang sopir mengambil keputusan dengan cepat dan mengarahkan kendaraannya ke sisi kiri jalan untuk mengurangi kecepatan. Menjelang persimpangan yang padat, ia kemudian membanting setir ke arah kanan hingga menabrak pembatas jalur busway. Truk baru berhenti setelah tertahan di kolong jembatan. Aksi berani sopir ini berhasil mencegah kecelakaan beruntun dan menghindari puluhan korban jiwa di antara pengendara yang sedang berhenti di lampu merah. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kejadian ini menjadi sorotan netizen dan menuai pujian atas ketenangan sang sopir dalam mengambil keputusan di tengah situasi darurat. Ini memang patut diapresiasi upaya sang supir untuk menghindari adanya korban jiwa ya. Tetapi yang terpenting juga adalah mengecek kondisi kendaraan sebelum digunakan. Karena kan kondisi atau remblong ini sering kali terjadi pada truk-truk ya. Ini benar-benar membahayakan ya. Kita ke kabar viral berikutnya pemirsa. Ini kita ada informasi, ada sebuah pengemudi taksi berwarna hijau yang kembali melakukan aksi yang memalukan dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya, tepatnya di wilayah Jakarta Selatan. Jadi ada sebuah video singkat yang menjadi viral di media sosial menunjukkan aksi nekat taksi hijau tersebut. Iya, jadi ini aksinya melawan arus lalu lintas. Peristiwa ini terjadi di depan Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP pada Jumat malam, sekitar pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Kelakuan nekat ini memancing kekesalan warga yang merekam kejadian. Perekam video bahkan berkomentar sinis, menyindir apakah para supir taksi tersebut tidak mendapatkan pelatihan yang cukup baik, dilihat dari beberapa kejadian yang sudah terjadi akibat beberapa driver taksi tersebut. Ya, rekam video juga capek tuh ya, ilah taksi ini lagi katanya, taksi anomali kalau kata netizen. Taksi ini lagi. Aduh. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan suasana mengejutkan di dalam pesawat yang sedang menuju Tanah Suci. Ini sudah mau berangkat ibadah haji ya, sudah di atas pesawat. Jadi seorang jemaah lansia nih yang melakukan aksi yang cukup mengagetkan. Ini benar-benar bikin saya kaget juga pas lihat videonya ya. Jadi jemaah calon haji asal Mamuju, Sulawesi Barat tiba-tiba minta turun dari pesawat di tengah perjalanan karena dia teringat ayam peliharaannya yang belum diberi makan dan ingin pulang untuk kasih makan katanya. Waduh. Jadi kondisi ini diduga berkaitan dengan penurunan daya ingat atau demensia yang kerap dialami oleh lansia. Permintaan tersebut sempat membuat kru pesawat dan jamaah lainnya juga terkejut.
Dengan pendekatan yang tenang dan juga penuh empati, kru pesawat dan sesama jamaah berhasil menenangkan ibu lansia tersebut. Mereka kembali mengingatkan tujuan utama dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya situasi dapat terkendali dan penerbangan juga dapat dilanjutkan. Sulit permintaannya Bu untuk dikabulkan ya. Karena nggak mungkin kita berhenti di tengah jalan begitu ya. Sehat-sehat Ibu ya, semoga lancar ibadahnya. Iya. Kita bergeser kabar berikutnya, ada sebuah pengunggah video CCTV yang menjadi viral di media sosial setelah memperlihatkan ada aksi tidak terpuji dari seorang kurir layanan antar makanan. Jadi dalam rekaman tersebut terlihat kurir datang ke alamat tujuan rumah dan menaruh pesanan di atas pagar rumah. Pengguna jasa mengaku mendapatkan notifikasi bahwa pesanan telah sampai. Namun saat ia berlari ke depan rumah, ia hanya melihat motor kurir yang sudah melaju jauh tanpa ada makanan yang tersisa. Kecurigaan korban terbukti setelah memeriksa rekaman kamera pengawas. Terlihat jelas oknum kurir tersebut sempat mengambil foto pesanan sebagai bukti laporan ke aplikasi. Namun hanya dalam hitungan sekejap, ia kembali mengambil makanan tersebut dan membawanya pergi. Karena merasa khawatir akan keamanannya, korban memilih untuk tidak memberikan rating rendah, melainkan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak layanan pelanggan dengan bukti video yang lengkap. Ya, tadi kita sudah dengar ya bahwa Iran mengajukan ada 14 poin kepada Amerika Serikat berisi proposal baru yang kabar terbarunya Amerika Serikat sudah menerima proposal tersebut dan sudah memberikan jawaban juga yang belum disampaikan kepada publik. Ini usaha perdamaian sudah mulai terlihat begitu ya dari kedua belah pihak, walaupun memang lebih banyak Iran yang berusaha untuk segera mendamaikan yang berdampak buruk terhadap perekonomian dunia, tidak hanya kedua belah pihak. Betul, begitu. Tapi sepertinya memang Amerika Serikat ini mau berdamai tapi gengsi ya. Jadi udah dilonggarkan, sudah diajukan proposal, masih aja ditolak-ditolak. Padahal kan maunya berdamai juga. Nah, kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun melalui sambungan daring. Ada Mbak Fauzia Gustaria Cempaka, Senior Analyst Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Fauzia. Selamat pagi, Sehat? Mbak Mala, Mas Reza. Oke, kemudian melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung bersama kami Pak Abdullah Segaf, Analis Hubungan Internasional. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdullah. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih atas undangan hari ini. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Kami akan ke Mbak Fauzia terlebih dahulu. Mbak Fauzia, kalau melihat bahwa sebenarnya kedua belah pihak ini sudah ada upaya untuk ingin ke arah perdamaian. Tapi kenapa Amerika Serikat masih menolak proposal yang kemudian sudah diajukan oleh Iran dan sudah direformula ya, sudah diformulasikan dengan baru lagi? Apa sebenarnya yang mengganjal di Amerika Serikat ini? Apakah hanya nuklir itu saja atau ada yang lainnya? Tentu terkait dengan nuklir adalah menjadi penghambat utama ya Mbak ya, tapi juga memang terkait dengan Hormuz dan itu juga masih menjadi penghambat utama begitu. Tapi kita lihat memang dari 14 poin yang diajukan oleh Iran ini, mereka menawarkan setidaknya 3 gelombang dalam penyelesaian ini yang diselesaikan dalam 30 hari seperti yang disampaikan tadi. Bahwa yang pertama adalah dalam konteks Hormuz terlebih dahulu diselesaikan, yakni yang pertama adalah Iran membuka terlebih dahulu akses Hormuz, yang kedua baru blokade Amerika Serikat ini dihentikan, dan baru yang ketiga ini adalah tahapannya Iran adalah melakukan patroli terhadap ranjau-ranjau laut yang terdapat di Hormuz. Nah, ini sebenarnya 3 tahapan yang sebenarnya sudah cukup teknis dan mekanisme yang cukup praktis begitu ya, yang diatur oleh kedua belah pihak dan ditawarkan oleh Iran tentunya. Nah, ini yang kedua adalah terkait dengan nuklir. Nah, nuklir ini kita tahu bahwa sejak awal ini menjadi diskusi yang sangat alot, karena memang apakah secara mekanisme ini apakah nanti bentuknya pengawasan misalnya, atau yang kedua apakah misalnya nanti ada pemberian atau penitipan uranium ke negara ketiga, misalnya Rusia yang pernah didiskusikan, atau saat ini yang diajukan oleh Iran adalah sebenarnya adalah tidak melakukan penghentian terhadap operasional
alat-alat pengayaan dan lain sebagainya yang tentu diminta oleh Amerika Serikat, tapi yang dilakukan adalah penurunan kadar atau grade dari pengayaan uranium yang sudah dimiliki Iran. Kita tahu sudah angkanya adalah sekitar di angka 60% begitu ya, dimana ketika dia mau pengayaan uranium ini mau menjadi senjata nuklir, angkanya di sekitar 90%. Nah, saat ini Iran menyetujui dengan menyatakan bahwa kadar tersebut berkenan untuk diturunkan ke angka 3,5%, di mana akhirnya nanti mungkin itu tidak secara serta-merta menghentikan kemampuan atau proses pengayaan nuklir Iran, tetapi memang menurunkan kadarnya sehingga kekhawatiran untuk itu menjadi senjata nuklir nantinya turun. Nah, yang ketiga tentu saja dalam konteks arsitektur keamanan, kita tahu ada diskusi terkait dengan penghentian kegiatan proksi misalnya. Nah, itu tentu saja oleh Iran saat ini sebenarnya sudah diturunkan, tidak kata-kata tersebut sudah tidak lagi menggunakan terminologi tersebut, tetapi lebih dalam konteks arsitektur keamanan di Timur Tengah, yang artinya melibatkan negara-negara lain, misalnya seperti Oman, Turki, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Dan ini juga menurut saya selaras begitu ya dengan yang dilakukan oleh Arakci ketika kembali dari Rusia. Itu adalah dia melakukan hubungan telepon, dan tidak hanya dengan negara-negara di Timur Tengah. Ketika jadi bersamaan dengan penyerahan 14 poin proposal itu, Arakci juga melakukan telepon begitu, komunikasi melalui telepon dengan beberapa negara di Timur Tengah, termasuk juga negara-negara Eropa. Kita tahu juga bahwa Eropa juga memiliki inisiatif begitu ya terkait dengan Hormuz. Nah, ini yang setelah pasca dari Rusia kemarin, Arakci juga sudah menelpon ke Kaja Kallas, salah satu pimpinan tinggi di European Union, Uni Eropa, lalu juga menelpon ke beberapa negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia dalam penyampaian bahwa terdapat 14 poin proposal yang sudah diberikan kepada Amerika Serikat. Dan saya setuju tadi yang disampaikan Mas Reza bahwa ini menunjukkan sebenarnya memang Iran menginginkan perdamaian ini lebih besar begitu ya. Dan dalam konteks ini kita melihat bagaimana memang Iran berani untuk naik terlebih dahulu ke tangga perdamaian dibandingkan Amerika Serikat saat ini. Oke, saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, publik juga bertanya sebenarnya, ini perubahan sikap dari kedua pihak berlangsung setelah adanya kunjungan dari Arakci menuju ke Rusia bertemu dengan Putin, setelah juga ada telepon antara Putin dan juga Donald Trump selama 90 menit. Begitu, apakah memang pengaruh Rusia cukup besar untuk usaha perdamaian dari kedua belah pihak ini? Iya, baik. Jadi kunjungan diplomatik ke beberapa negara yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Said Abbas Arakci, khususnya ke Rusia, kita bisa memaknai bahwasanya langkah diplomatik itu adalah untuk mempermalukan Amerika Serikat, ya. Karena bagaimana kita tahu ketika Amerika Serikat meminta untuk berunding, tetapi pada kenyataannya Amerika ketika meminta berunding itu, tetapi Iran malah Baik, kita akan perbaiki komunikasi dengan Pak Abdullah Segaf. Mungkin Mbak Fauzia bisa mengomentari juga apakah pengaruh Rusia memang cukup besar seperti kata Reza tadi? Betul ya Mas ya, karena saya setuju karena memang itu sangat menentukan. Kita lihat bagaimana ada percepatan begitu ya terhadap negosiasi kurang ini dari satu pekan, ya? Betul, pasca Arakci kembali dari Rusia begitu, kita tahu bahwa ada diskusi yang cukup dekat juga antara Rusia dan juga Iran. Setelah itu ditambah dengan telepon yang dilakukan oleh Putin. Jadi bukan Donald Trump yang menginisiasi adalah Putin. Nah, ini menunjukkan bagaimana Putin dan Rusia juga ingin menjadi mediator begitu ya, siap menjadi mediator dalam konteks ini. Dan ada 3 poin lah setidaknya yang disampaikan oleh Putin dan Donald Trump dalam telepon tersebut, komunikasi tersebut, yaitu yang pertama terkait dengan nuklir, dan memang kita lihat saat ini sudah ada diskusi yang teknis terkait hal itu, dan yang kedua terkait dengan bagaimana permintaan Putin bahwa tidak melakukan agar Amerika Serikat melalui Donald Trump itu tidak melakukan aksi atau serangan yang sifatnya militer. Jadi tidak ada eskalasi militer, meskipun tidak ada juga penetapan misalnya apakah perpanjangan gencatan senjata, hal tersebut tidak didiskusikan. Tapi memang yang didiskusikan lebih banyak terkait bahwa permintaan Putin untuk tidak mengeskalasi secara militer baik di laut maupun di darat Amerika Serikat. Nah, ini 2 hal, termasuk yang ketiga juga dibahas terkait dengan bagaimana nantinya ini sebenarnya permintaan Donald Trump terhadap Putin gitu terkait dengan perang di antara Rusia dan Ukraina. Ya, jadi ini sebenarnya memang kalau dilihat sebagai salah satu momentum perdamaian ini yang dibuka oleh pintunya oleh Putin, saya setuju. Ya, tapi mungkin juga
Amerika Serikat atau Donald Trump merasa bahwa Rusia ini negara yang lebih setara dengan dirinya dalam hal melakukan upaya perdamaian dibandingkan dengan Pakistan yang kemarin gagal ya dalam mengajukan kesepakatan perdamaian. Kira-kira seperti itu. Betul Mbak, karena kita lihat bahwa Pakistan ini memang sangat interlokutor, mediator yang sangat bekerja keras begitu ya. Tapi memang dalam konteks ini tentu ketika great power, sesama great power, kita sangat berharap ada turun tangan dari Rusia atau Tiongkok begitu. Dan saat ini Rusia yang mengambil langkah tersebut begitu. Tapi juga kita harus lihat dalam konteks Tiongkok Mbak, ini juga menurut saya adalah harus kita lihat karena Tiongkok saat ini memegang sebagai presidensi Dewan Keamanan PBB per Mei ini. Jadi ini menurut saya adalah saya rasa dari tanggal 28 Februari sampai sekarang kita tidak melihat pintu negosiasi yang lebih besar dibanding sekarang begitu. Jadi momentum ini harus segera dimanfaatkan oleh banyak negara dan juga Iran saya rasa tidak akan meninggalkan masa ini untuk misalnya lebih keras atau dan lain sebagainya begitu. Jadi kita lihat bagaimana memang Arakci juga menelpon ke banyak pihak. Ini menurut saya adalah bagaimana Arakci dan Iran ini pandai melihat momentum, kesempatan yang mungkin tadi karena terlebih kedua belah pihak Rusia, negara lain yang besar Rusia dan Tiongkok ini sudah dalam kondisi memang bisa atau membuka diri dalam konteks posisinya untuk menjadi mediator dan interlokutor malah. Oke, hitung-hitungannya jelas ya yang dilakukan Arakci ya, berbeda dengan apa yang dilakukan Trump, salah perhitungan sehingga perangnya bisa berdampak panjang. Tapi Mbak Fauzia yang cukup menarik juga, Anda tadi sempat katakan bahwa delegasi dari Amerika Serikat nantinya yang dikirim akan berbeda orang begitu. Ini salah satu usaha dari Amerika Serikat untuk juga segera berdamai. Anda melihatnya seperti itu? Jadi memang kita tentu dalam konteks hubungan internasional dan diplomasi sebenarnya para analis sudah bisa melihat apa akhir dari diplomasi atau negosiasi dengan hanya melihat set atau koleksi atau siapa yang dikirimkan delegasi gitu. Dan ini kita lihat bagaimana saat ini Amerika Serikat menurunkan meskipun saat Witkoff tetap dikirimkan ya. Jadi informasi terakhir Witkoff tetap dikirimkan, namun Kushner kemungkinan tidak dikirimkan kembali. Tapi memang ada beberapa set misalnya beberapa senator atau pilihan Trump ataupun bahkan mungkin dari Republik yang akan dikirimkan. Jadi bukan Kushner yang akan dikirimkan. Nah ini sebenarnya menarik untuk melihat, terutama beberapa kita lihat yang sebenarnya dikirim adalah senator yang mendukung Trump dalam perang ini. Nah ini tentu lebih dalam konteks saya rasa sebenarnya bentuk terhadap justifikasi terhadap domestik, begitu justifikasi karena kita tahu ya ini sudah 60 hari melewati New World Powers Act begitu dan tentu perlu adanya justifikasi domestik bahwa perang ini memang diperlukan untuk Amerika Serikat dan lebih kepada untuk menenangkan masyarakat domestik. Oke, kita akan coba kembali hubungi Pak Abdullah Segaf. Pak Abdullah, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, sudah bergabung. Maaf Mbak Mala. Baik, Pak Abdullah silakan dilanjutkan. Apakah Anda menilai bahwa memang Rusia di sini perannya cukup dianggaplah oleh Amerika maupun Iran sehingga peluang perdamaian lebih terbuka dengan adanya peran Rusia? Ya, menurut saya itu adalah sebuah strategi diplomatik ya. Kalau kita melihat langkah yang diambil oleh Iran, ada beberapa makna yang ingin disampaikan kepada Iran. Yang pertama, Iran ingin mempermalukan Amerika Serikat. Karena apa? Karena Amerika ketika pada tanggal 7 April itu menginginkan gencatan senjata dengan adanya framework 10 poin yang akan disepakati, tetapi dari 10 poin itu tidak ada yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat. Nah, ketika Amerika menawarkan perundingan jilid 2, Iran malah melakukan perjalanan ke Pakistan, lalu ke Oman, dan diakhiri di Rusia. Nah, apa maknanya? Khususnya apa yang ingin dicapai dengan makna dari kunjungan diplomatik ini? Jadi yang pertama, Iran ingin menunjukkan bahwasanya Anda, Trump, dan kawan-kawan merupakan mitra yang tidak dapat diandalkan dalam negosiasi ini. Akhirnya Iran lebih memilih melalui pihak ketiga. Iran ingin menyampaikan pesan kepada Rusia bahwasanya Iran menginginkan perdamaian. Iran menginginkan perang harus segera diakhiri. Nah, kenapa dipilih Rusia? Yang pertama, Rusia adalah mitra strategis Iran. Yang kedua, Rusia merupakan mitra yang dapat dipercaya. Selama ini, Iran memiliki sekali bisnis ekonomi, eksplorasi minyak dan gas, termasuk dengan teknologi nuklir yang
dimiliki oleh Iran itu banyak dibantu oleh Rusia. Artinya apa? Ini menandakan hubungan Iran dan Rusia itu sangat dekat. Sehingga dalam hal ini Iran mengirimkan pesan kepada Rusia yang memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat bahwasanya Iran menginginkan perdamaian. Harapannya Rusia memiliki bisnis-bisnis yang tentunya sangat berkepentingan untuk perang ini berakhir. Oleh karenanya ini juga merupakan pesan bahwasanya juga Rusia menginginkan damai. Dengan kehadiran Arakci di Rusia, diharapkan Rusia bisa menyampaikan pesan kepada Donald Trump. Nah, ini yang diharapkan. Yang kedua, bahwasanya Iran memainkan permainan catur yang cantik. Artinya apa? Iran memperlihatkan bahwasanya kita tidak butuh dengan Amerika Serikat. Iran ingin memperlihatkan kepada dunia bahwasanya dunia hari ini sudah lepas dari dominasi Amerika Serikat. Kita sebagai negara-negara di luar Amerika Serikat itu bisa membuat poros baru, bisa membuat tatanan dunia yang tidak unipolar, tetapi tatanan dunia yang multipolar yang mengedepankan persamaan, saling menghargai untuk menciptakan sebuah perdamaian. Nah, inilah pesan-pesan yang disampaikan Iran kepada Rusia dan harapannya Rusia akan menjawab secara aktif dan ini dibuktikan bahwasanya Putin akan siap melanjutkan kerjasama dan Putin akan memperjuangkan hak-hak Iran atas kedaulatannya dan hak-hak Iran atas kedaulatan ekonominya. Nah, ini menandakan bahwasanya Iran selangkah lebih maju, Rusia berpihak kepada Iran, sedangkan di sisi Amerika Serikat kita tahu Amerika Serikat saat ini mengalami perpecahan friksi internal yang tajam. Bagaimana Trump kemarin memecat sebagian menteri, memecat jenderal, dan juga bagaimana Uni Eropa yang merupakan sekutu klasik Amerika juga menolak bergabung atas tawaran armada maritim global yang untuk membebaskan Selat Hormuz, itu ditolak. Dan juga bagaimana Eropa justru menekan Amerika untuk segera mengakhiri perang yang tidak menguntungkan ini. Oke, Pak Abdullah, yang cukup menarik adalah salah satu standpoint dari Iran adalah mengenai cadangan uranium yang itu juga sudah dibahas oleh Putin pada saat teleponan dengan Trump begitu ya. Apakah nantinya Trump menyetujui bahwa cadangan uranium Iran ini diberikan kepada Rusia untuk dijaga sementara? Kita bahas usai jeda ya, tetap bersama kami. Apakah aksi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya diplomasi dengan Amerika Serikat ini masih terus berlangsung di Iran? Kita akan bergabung dengan Mbak Laini Misra, warga negara Indonesia di Teheran, Iran. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Mbak Laini. Waalaikumsalam, selamat pagi waktu Jakarta. Ya, Mbak Laini, bisa tidak Anda menceritakan bagaimana situasi di Iran saat ini? Apakah aksi dukungan terhadap pemerintah ini masih terus bergulir di sana? Ya, baik. Yang seperti kita lihat sendiri, ya hingga hari ini, hingga semalam juga, aksi mendukung pemerintahan, aksi pengibaran bendera di Iran sendiri masih berlangsung. Dan itu tidak hanya di Iran sendiri, di Teheran sendiri, dan di beberapa pusat kota lainnya juga. Dan untuk di Teheran sendiri itu di beberapa pusat bundaran juga, seperti di bundaran Wali Asr, di bundaran Inkilab, di bundaran Fanax, juga itu masih berlangsung aksi pawai tersebut setiap malam. Dan untuk pengibaran bendera sendiri, misalnya itu tuh dari pagi hingga pagi kembali itu terus ada berlangsung seperti itu. Baik, Mbak, yang cukup menarik juga dikabarkan ada lebih dari 1.400 sekolah di Iran yang rusak akibat serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel begitu. 900 lebih diantaranya memang sudah beroperasi normal, tapi bagaimana media lokal Iran memberikan informasi terkait dengan ini? Bagaimana dengan sekolah-sekolah dan juga fasilitas umum? Apakah sebagian besar juga sudah mulai diperbaiki setelah 2 bulan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel? Iya, baik. Benar. Akibat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sekolah sendiri ya, hingga hari ini sekolah, baik sekolah dasar ataupun sekolah menengah ke atas dan perkuliahan itu, akibat dari kerusakan tersebut, hari ini itu kita masih menjalankan yaitu secara daring, secara online, sekolah dan perkuliahan. Dan
untuk fasilitas lainnya itu juga akibat rusak akibat ledakan juga banyak menimbulkan kerugian, dan untuk masyarakat sendiri hingga hari ini masih mengungsi. Dan dari berita terkini dari Iran sendiri bahwasanya kemarin siang baru diumumkan untuk beberapa rumah, beberapa tempat tinggal warga itu sudah ada mulai perbaikan, yaitu mulai dari tahap ringan seperti itu. Dan untuk daerah tersebut, misalnya untuk daerah Tehran sendiri itu akan diberlakukan secara bertahap untuk kerusakan yang ditimbulkan tersebut diperbaiki secara bertahap seperti itu. Dan untuk fasilitas umum ada beberapa jembatan juga yang rusak, itu akan diperbaiki, namun belum diumumkan kapan pastinya akan diperbaiki seperti itu. Ya. Mbak Leni, kalau Anda melihat dan juga pemberitaan media di sana, bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi Iran saat ini di masa gencatan senjata selama beberapa pekan ini? Apakah benar narasi yang dibangun oleh Amerika Serikat bahwa Iran juga sudah tertekan secara ekonomi? Iya, satu lagi mungkin saya tambahin Mbak Laini, ini informasi yang beredar kan juga katanya obat-obatan sudah mulai berkurang di sana. Sebenarnya yang nyatanya di sana seperti apa? Ya. Ya, baik. Yang seperti kita lihat ya, mungkin dari pertama perang hingga hari ini memang untuk mata uang Iran sendiri itu terjadi inflasi ya, penurunan, dan hingga hari ini itu memang dalam 3 hari selama gencatan senjata ini, dan inflasinya itu sangat jatuh mata uang Iran itu sendiri, dan untuk bahan pokok lainnya juga terus terjadi peningkatan harga, dan itu tidak bisa dipungkiri benar-benar terjadi. Namun ekonomi Iran sendiri, Iran itu juga memberlakukan bagi rakyat kelas menengah ke bawah, mereka itu ada memberikan bantuan untuk menunjang pembelian bahan pokok seperti itu. Dalam artian kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ekonomi Iran jatuh, karena walaupun meskipun kenaikan harga bahan pokok terjadi, namun pemerintah berusaha mengontrol agar tidak terjadi seperti kelangkaan barang pokok tersebut, dan seperti itu. Dan hingga hari ini untuk pengobatan ataupun obat-obat itu sendiri tidak ada langka. Jadi di semua apotik, di semua rumah sakit masih beroperasi seperti biasa 24 jam, dan masih dengan mudah kita bisa mendapatkan obat-obatan tersebut. Dan meskipun ada kenaikan harga pada bahan pokok, kita masih mudah bisa mendapatkannya. Cuma harganya saja yang naik seperti itu. Oke, baik. Barang-barang masih ada, tidak langka, tapi memang harganya lebih tinggi daripada biasanya. Malah ini dari Iran sendiri kan sudah memberikan ada 14 poin perdamaian yang diberikan kepada Amerika Serikat begitu. Media Iran sendiri melihatnya seperti apa, Mbak? Ya, ketika media mengetahui bahwasanya memang ada 14 poin yang ditawarkan oleh Iran terhadap Amerika Serikat, dalam 14 poin tersebut dibagi menjadi 3 tahap, ya kan? Seperti kita ketahui, tahap pertama itu ada 8 poin yang ditawarkan, yaitu pertama itu deeskalasi dan stabilitas kawasan itu sendiri, yaitu menghentikan perang secepatnya dan mengubah status gencatan senjata menjadi akhir perang. Yang kedua yaitu ada pembukaan Selat Hormuz yang dilakukan secara bertahap nanti, dan juga Iran tidak akan menolak dukungan teknis dari Amerika itu sendiri. Penjemputan blokade juga ada. Yang kelima ada pembukaan Selat Hormuz. Yang keenam ada perbaikan klausel ganti rugi ya. Yang ketiga ada penarikan pasukan Amerika. Yang kedelapan ada pengurangan hingga penghentian konsentrasi militer, yaitu pada tahap pertama. Dan untuk pada tahap kedua itu ada pengaturan nuklir, yaitu penghentian penuh pengayaan uranium untuk sementara waktu lebih kurang 15 tahun ke depan. Yang ke-10 ada Iran kembali bisa melakukan pengayaan uranium 3,6% setelah waktu jangka 15 tahun tersebut. Yang ke-11 itu tidak ada pembongkaran infrastruktur. Yang ke-12 pengelolaan uranium dengan pengayaan tinggi. Dan tahap ke-13 itu juga meminta yaitu pencabutan sanksi termasuk pembebasan aset yang dibekukan secara bertahap sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, yang keempat itu keamanan regional, yaitu
Tehran mengusulkan memulai dialog strategis dengan beberapa negara kawasan Arab sepertinya. Namun, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwasanya dari ke-14 poin tersebut, pembahasan utama dari negosiasi ini adalah penghentian perang selamanya. Dan bagaimana respon masyarakat kita lihat ketika pengajuan 14 proposal tersebut, sebenarnya bukan masyarakat tidak mendukung pemerintahan, karena masyarakat mendukung pemerintahan 100% apabila tidak ada kerjasama dengan Amerika tersebut. Ketika ada salah satu poin yang ditawarkan, yaitu jika ada ikut campur tangan dari Amerika, pemerintah malah mengatakan bahwasanya hentikan kerjasama dengan Amerika itu sendiri. Kita tidak setuju apabila ada kerjasama dengan Amerika. Namun untuk poin-poin lainnya mereka tetap setuju dan mendukung pemerintah sepenuhnya, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Laini Misra atas informasinya dan waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Dan kami akan kembali untuk melanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama dengan Mbak Fauzia dan juga Pak Abdullah. Namun kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialognya. Saya mau menuju ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, ini ada informasi di mana Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher menyampaikan bahwa rencana strategis negaranya untuk memperkenalkan model baru pengelolaan Selat Hormuz tanpa keterlibatan dari Amerika Serikat di sana. Seperti apa kira-kira rancangannya dan bagaimana Iran melihat hal ini? Ya, ini yang sering saya sampaikan. Hasil dari perang ini adalah pergeseran tata dunia global yang ditandai dengan pengendalian Selat Hormuz sebagai 25% jalur perdagangan energi, ya, tidak hanya energi tapi ada pupuk dan juga helium yang itu merupakan komoditas penting di dalam perekonomian perindustrian hari ini. Jadi Iran berhasil memenangkan perang ini dengan mengendalikan Selat Hormuz. Ada tata pengelolaan yang ini sudah disampaikan kepada Oman dalam safari diplomatik yang dilakukan oleh Arakci minggu lalu. Ya. Bahwasanya di dalam pengelolaan ini yang pertama ada hal yang menarik yang sebenarnya ini merupakan upaya Iran untuk mengurangi kekuatan unipolaritas Amerika Serikat, yaitu dengan mengurangi cadangan devisa dolar. Cadangan devisa dolar itu saat ini masih tinggi ya, karena transaksi energi dunia yang merupakan transaksi terbesar itu masih menggunakan dolar. Nah, di dalam tata kelola Selat Hormuz, Iran tidak menggunakan dolar sebagai mata uang utama, meskipun dolar ditaruh di nomor 4. Jadi yang pertama penggunaan yuan, yang kedua penggunaan real Iran, dan yang ketiga itu dengan euro, dan yang keempat dengan dolar. Artinya dolar tidak menjadi alat prioritas pembayaran, bahkan yuan dan real Iran menjadi hal yang utama. Artinya apa? Ketika penggunaan dolar ini menurun sebagai transaksi energi dunia, nah, inilah bahwasanya sebuah negara itu kan sangat kuat karena ekonominya yang kuat. Nah, ini akan mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat karena penggunaan dolar yang menurun, sedangkan penggunaan yuan itu meningkat sebagai mata uang global. Dan akhirnya tata dunia yang multipolar ini akan terjadi. Artinya apa? Amerika harus berpikir berulang kali untuk menyerang Iran karena mereka akan rugi secara ekonomi. Dan terbukti hasil dari perang ini adalah pengendalian Selat Hormuz oleh Iran. Yang kedua, tidak hanya soal itu. Yang kedua adalah soal bagaimana Iran mempermalukan Amerika Serikat melalui pidato dari wali fakih, ya, pemimpin spiritual Iran itu disebut sebagai wali fakih, yaitu kepemimpinan dari sebuah sistem velayati fakih. Nah, ini yang tidak dipahami. Banyak sekarang perang media atau perang opini dilancarkan oleh media-media Barat yang berafiliasi dengan pemerintahan Amerika Serikat, yang mengatakan terjadi friksi internal. Saya kira itu hanyalah perang opini, sehingga bagaimana suatu negara itu kan akan mengalami kehancuran jika terjadi perpecahan antara militer, antara pemerintahan, dan juga dalam hal ini adalah pemimpin spiritual. Nah, ketika kita cross-check dengan kenyataan di Iran, itu tidak ada, malah ada gerakan untuk membela Iran, kedaulatan Iran yang didukung oleh
30 juta lebih yang disebut dengan Haroka Janfado dalam bahasa Persia, adalah gerakan untuk mempertahankan tanah air. Nah, sehingga dalam hal ini tata kelola Selat Hormuz yang disampaikan langsung oleh pidato Mujtaba Humaini sebagai pemimpin spiritual ini menandakan bahwasanya terjadi kohesi sosial yang dipimpin oleh pemimpin spiritual Iran, bahwasanya Selat Hormuz kita kendalikan. Siapapun yang ingin melewati Selat Hormuz harus mengikuti protokol Iran. Nah, salah satu protokol lainnya adalah bagaimana ada biaya tol yang merupakan ganti rugi daripada pengawalan Iran untuk mengamankan jalur kapal yang melewati Selat Hormuz. Ini sesuatu yang sangat logis karena di Selat Hormuz itu kan sudah ada ranjau dan juga ada ancaman. Artinya apa? Saya kira Iran sudah menghitung semuanya. Ketika perang ini berakhir dan Hormuz dikendalikan oleh Iran, ini lebih baik daripada perang ini tidak berakhir, pembayaran asuransi masih meningkat, dan harga energi akan selalu meningkat hingga $200 per barel. Artinya apa? Ini resiko yang sangat besar. Tetapi ketika perang ini berakhir dengan tata kelola Hormuz oleh Iran dan bekerja sama dengan Oman, ya. Jadi kunjungan kemarin itu adalah untuk membicarakan tata kelola Hormuz ini, dan Oman sepakat. Ini akan menurunkan harga minyak ke level di bawah $90 per barel, dan artinya apa? Ada saving money yang bisa diperoleh oleh negara-negara yang kapalnya ingin melintas untuk dibayarkan kepada Iran daripada membeli minyak dengan harga sekarang misalnya $120 per barel di harga minyak internasional. Di pasar gelap itu sudah mencapai $200 lebih, dan padahal masih banyak cadangan-cadangan di tengah laut. 1 bulan ke depan, jika perang ini masih berlanjut dengan blokade Amerika dan masih dibatasinya kapal-kapal yang melewati Hormuz, dunia akan jatuh ke resesi, krisis ekonomi dunia akan melanda, dan ini sangat mengkhawatirkan semua negara. Oleh karenanya semua negara berkepentingan agar perang ini diakhiri. Tapi yang menarik adalah bagaimana sikap Amerika Serikat yang sampai saat ini tidak mau maju dan tidak mau mundur. Karena memang Amerika Serikat sejatinya ingin mundur dari perang ini, tetapi tidak ingin dianggap kalah. Nah, ini yang menjadi tantangan Amerika saat ini. Baik, Pak Abdullah, saya mau ke Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, kalau tadi sudah ada pola dan mekanisme baru yang diajukan Iran terkait pengelolaan Selat Hormuz tanpa melibatkan Amerika Serikat, kita berbicara mengenai yang satu lagi, poin mengenai nuklir atau pengayaan uranium. Apakah Iran juga sudah menyiapkan pola dan mekanisme yang akan ditawarkan dalam poin negosiasinya, dalam 14 poin tersebut? Jadi dari 14 poin yang ditawarkan oleh Iran, ini ada sekitar 3 poin yang berkaitan langsung tentang nuklir. Yang pertama adalah tentang pengawasannya, yang sebelumnya ini dibicarakan dalam konteks IAEA atau lembaga nuklir atom internasional. Ini yang sebelumnya ini tentu saya dianggap IAEA ini berpihak terhadap Amerika Serikat. Dalam konteks ini adalah Iran menawarkan konteks uranium ini nantinya akan pengawasan tidak hanya oleh IAEA tapi juga beberapa negara, misalnya Rusia, Amerika Serikat, juga Pakistan misalnya, seperti itu. Jadi beberapa negara ini memang belum definit, tetapi intinya adalah Iran ingin pengawasannya tidak hanya di bawah satu negara atau satu badan saja. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua tentu saja permintaan Amerika Serikat untuk mendismantle atau menutup sama sekali bagaimana mekanisme ataupun kemampuan pengayaan uranium Iran, baik dari konteks pengayaan nuklirnya dan lain sebagainya, ini tentu saja Iran tidak menginginkan hal tersebut. Jadi dalam konteks penghentian kemampuan terhadap mesin-mesin, infrastruktur, ini Iran melakukan tidak menerima hal tersebut. Menolak. Jadi mendasarkan kemampuannya tersebut dalam peraturan terkait dengan non-proliferation treaty yang memang melindungi hal tersebut. Nah, memang akhirnya ketika kita bicara tentang apa mekanismenya, ada beberapa mekanisme, opsi-opsi mekanisme yang saat ini dijajaki oleh Iran. Yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan, bahwa apakah hal tersebut didilusi, jadi kemampuan yang saat ini pengayaannya itu sekitar grade-nya 60%, diturunkan ke angka sekitar 3,5%. Itu yang pertama, dari sekitar sekitar 118 ton yang dimiliki uranium yang memang dimiliki oleh Iran saat ini diturunkan ke grade-nya yang ke 3,5%, tapi tidak dikirimkan negara lain. Nah, yang kedua tentu saja ketika berkontak dengan Rusia ada opsi untuk menitipkan pada Rusia, dan ini sudah pernah terjadi, Mas Reza juga. Jadi sudah pernah terjadi di era 2015. Apakah itu juga yang menjadi pembicaraan Donald Trump dan Putin? Dan Putin pun menawarkan hal tersebut untuk dilakukan kembali. Namun Iran yang sepertinya tidak ingin hal tersebut dilakukan kembali, jadi memang lebih ingin untuk diturunkan grade-nya dibandingkan dititipkan kembali. Meskipun ada kemungkinan
kemungkinan atau ada sudah terbuka begitu ya, Rusia sudah menyampaikan bahwa boleh dititipkan kembali karena sudah pernah ada kredensial sebelumnya. Yang ketiga adalah dalam konteks penghentian kemampuan tadi. Jadi ketika pun penghentian atau dismantling atau penghentian kemampuan infrastruktur dan lain sebagainya ini tidak bisa dilakukan secara permanen begitu, ada permintaan dari Amerika Serikat untuk menghentikannya setidaknya selama 15 tahun. Begitu, dan ini tiga hal yang saya rasa masuk ke dalam diskusi pada 14 poin tersebut. Oke, dengan adanya tawaran tersebut kita juga harapkan dunia internasional pasti menunggu-nunggu ya. Semoga approval juga segera terjadi sehingga walaupun ada 3 tahap nanti yang akan dijalankan bisa berjalan dengan mulus begitu ya. Terima kasih Mbak Fauzia dan terima kasih juga Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami pagi hari ini ya. Informasi tadi juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi ya Reza. Sudah 2 jam kami menemani Anda, saya di Kumala. Saya Reza Paluel, jangan khawatir kita akan kembali besok 6.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.